Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan atau dialog mengenai protes Undang-Undang Cipta Kerja. Masih bersama kami, Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, dan anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PD Perjuangan, Arteria Dahlan. Kembali kita beri kesempatan untuk Bang Arteria. Tadi klarifikasi apa ke Bang Novel? Ya, kemudian dikatakan malam-malam. Kalau kami ini kerjanya dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu jalan terus. Karena memang materi muatan undang-undang yang ingin dilakukan penyesuaian dengan metode omnibus ini sangat banyak sekali undang-undangnya. Bukan berarti kita bekerja sembunyi-sembunyi di tengah malam. Dari pagi sampai malam kerjanya. Jadi kalau orang ngelihatnya malam-malam itu bukan berarti kita paginya nggak kerja. Melakukan pembahasan dengan sama hebatnya dan sama khidmatnya. Nah ini bukan kaitannya dengan karena ada COVID kita buat omnibus, tidak. Ini memang sudah rencana lama yang menurut pemerintah diyakini sebagai salah satu instrumen untuk mempermudah, mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kalau dari desain besarnya, kan kelihatan masalah utamanya, ini versinya pemerintah, bagaimana kita wajib menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Untuk menciptakan lapangan kerja, perlu ada yang namanya kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha ini dibutuhkan untuk apa? Untuk menarik investasi atau investor untuk datang ke Indonesia. Nggak hanya investor luar negeri, di dalam negeri juga seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya sama COVID juga sebenarnya. Tapi dengan adanya COVID, ya ini semakin dirasakan urgensinya. Kenapa begitu? Karena memang mau ngurus izin di sini susahnya minta ampun. Mau kita berusaha secara sehat, parameternya juga nggak jelas dan dibuat susah. Akhirnya semuanya juga lari dari Indonesia. Baik. Kayak ke Bang, kita kasih kesempatan Bang Novel, Bang Arteria. Kepentingan pekerja pastinya beririsan karena ada satu klaster khusus, klaster ketenaga kerjaan. Makanya dibahas secara pada saat akhir. Baik. Menyerap, menghimpun dan mendapatkan masukan dulu baru kita membahas secara baik. Ada tanggapan Bang Novel? Hak-haknya juga tidak ada yang apa hilang, saja begitu Bang Novel poin-poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang Anda dan juga teman-teman Anda protes begitu? Jadi kita melihat ini ada ketidakadilan dan juga ada tuduhan penyampaian yang betul-betul tidak enak. Justru dari Jokowi itu sendiri. Apakah Jokowi sudah melihat halaman demi halaman, membaca, mencerna, sehingga bisa melemparkan kata-kata, boleh dikatakan menuduh kepada pihak yang merasa ini berseberangan, itu dengan kata-kata hoak. Nah itu luar biasa. Kalau memang menuduh kepada kita seperti itu, masa yang turun ini kok luar biasa banget. Ada buruh, ada cendekiawan, ada intelektual, ada mahasiswa. Sepertinya kok bodoh banget termakan dengan hoak gitu. Nah, padahal sendirinya ngerti gak, sudah baca satu demi satu. Maka kita tantang, buruh sudah tantang. Mari kita duduk bersama. Berarti poin-poin apa yang memberatkan? Ada presidennya, ada rakyatnya. Buka itu yang kitab undang-undang Omnibus Law itu yang menyangkut daripada segala aspek atau lini kehidupan yang ada di Indonesia ini. Buka sama-sama di mana yang hoaknya gitu. Buka sama-sama, Jokowi buka dari perlembar-perlembar, begitu juga masyarakat. Ada buruh, ada orang-orang yang ada diselibatkan. Artinya minta dilibatkan kembalilah. Jangan sampai kita sudah turun ini tetap dipaksakan. Nah di situ ada, karena kita melihat juga ada indikasi itu cacat hukum. Pengasahan-pengasahan itu masih banyak yang masyarakat kemudian juga intelektual daripada kita ini membantah daripada itu semua. Itu harus didengar, harus diserap. Jangan langsung menuduh kepada apa yang kita turun ini dengan sanggahan hoak. Itu yang membuat marah.
membuat marah, memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa, mengatakan, menjustifikasikan kepada kita bahwa kita ini adalah pelaku hoak. Itu Mungkin yang bisa tidak disebutkan bisa satu terima. contoh yang bisa diklarifikasi Padahal nggak pernah oleh bisa dijabarkan Bang sampai saat ini. Arteria, Bang Jokowi Novel? mengatakan hoak yang mana? Baik. Ini yang memacu, yang memicu daripada boleh dikatakan sebagai diduga ini provokasi-provokasi yang akhirnya meledakkan situasi yang kondisi sampai saat ini. Baik, ada Mereka tanggapan tidak terima Bang Arteria? kalau itu dikatakan dengan hoak gitu. Ya, kalau saya memahami suasana kebatinan keluarga kita yang di PA 212. Tapi kalau dikatakan ada ketidakadilan, ketidakadilannya itu di mana? Nanti saya juga ingin menanyakan. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan Pak Jokowi menuduh, saya juga belum tahu ya pada bagian mana. Tapi poinnya memang Bang Novel, kan publik dihadirkan dengan isu-isu cuti katanya dihapus, waktu libur dibatasin semakin sedikit, kemudian juga bisa orang kerja kontrak ya seumur hidup, hak-haknya hilang. Kemudian upah Ini kan pekerja nggak ada yang dibayar benar per jam semua. gitu, Bang Arteria. Ini nggak ada yang benar semua, Bang, karena itu kan undang-undangnya malah tegas, berlaku ke undang-undang asal Undang-Undang 13. Nah, masalah pesangon kurang dari 32 ke 25. Ya dulu 32 tapi nggak ada yang bayar pengusahanya. Sekarang 25, 6 dari porsinya pemerintah. Pasti dibayar sama pemerintah karena udah dikeluarkan dari cash injection 6 triliun. 19-nya, 19 kali upah, pengusaha wajib membayar. Kalau tidak dibayar, pengusahanya dipidana. Itu kan lebih pasti dan lebih jelas. Begitu juga mengenai UMSK. Upah buruh tidak ada Rp1 pun yang dikurangi berdasarkan RUU Cipta Kerja ini. Terkonfirmasi itu diatur. Nah, kemudian dikatakan lagi, ya nanti kalau mau naik ada dua, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di undang-undang ini dipakai yang paling tinggi. Jadi kan sudah jelas. Makanya saya ingin sampaikan gini, mohon dibaca sekali. Mohon dimengerti, mohon dipahami. Kalau kurang juga, yuk kita duduk bersama. Duduk bersama berdialog begitu ya, agar bisa disampaikan. Baik, nanti akan ada ruang sendiri ya untuk Bang Novel dan juga Bang Arteria membahas hal ini. Terima kasih banyak Bang Novel, terima kasih Bang Arteria sudah berbincang bersama kami di News Sore. Selamat sore, Assalamualaikum.